Baik, untuk simulasi skematiknya saya menggunakan software Proteus Pro dan di sini ada logic toggle. Logic toggle ini berfungsi untuk memberikan sinyal trigger 1 ataupun 0. Kita juga bisa menghubungkan input ini ke ground untuk mendapatkan nilai 0 dan kita juga bisa menghubungkannya ke VCC untuk menginputkan nilai 1 atau high. Seperti ini, jika di trigger 0 atau low, maka DC yang sebelah kanan yang akan berputar. Dan ketika saya trigger 1 atau high, maka yang sebelah kiri yang akan berputar. Di sini komponennya, di sini ada VCC 5 volt. Kemudian di sini ada transistor PNP. Di sini pada base ada resistor 1 kilo ohm. Kemudian di sini ada relay dan di sini ada dioda. Dioda ini berfungsi sebagai proteksi agar arusnya itu tidak terbalik. Soalnya kalau terbalik bisa merusak dari koilnya itu sendiri. Kemudian di sini ada LED indikator untuk relay dan di sini ada LED indikator untuk power. Kemudian sebagai contoh saya menggunakan 2 buah DC motor. Di sini yang sebelah kiri itu terhubung langsung ke normally close atau NC. Kemudian saya menggunakan baterai 12 volt untuk menghidupkan DC motor. Di sini DC motor sebelah kanan terhubung ke normally open atau NO dan saya juga menggunakan DC 12 volt. Ketika trigger input itu low, maka di sini VBE akan mengalami saturasi yaitu sebesar 0,84 volt. Dan di sini VCE akan mendekati 0 yaitu 0,02 volt dan akan menyebabkan transistor ini aktif. Ketika VBE mengalami saturasi, maka di sini IC akan mengalir secara penuh. Makanya di sini tegangan relay yaitu mendekati VCC yaitu sebesar 4,97 volt dan LED indikator pada relay akan menyala. Kemudian di sini relay akan aktif atau akan teraliri arus. Kemudian di sini menyebabkan koilnya itu menjadi elektromagnetik. Ketika koil aktif dan menjadi elektromagnetik, maka di sini platform yang tadinya berada pada normally close maka akan berpindah ke normally open disertai dengan bunyi ceklik. Kemudian karena yang tadinya itu normally open menjadi close atau menjadi rangkaian tertutup, maka di sini DC motor yang sebelah kanan akan berputar atau akan teraliri arus. Kemudian ketika saya memberikan trigger high, maka di sini VBE akan 0, kemudian VCE akan 5 volt dan di sini tidak ada arus yang mengalir pada IC yang menyebabkan LED-nya ini tidak aktif dan relaynya juga tidak aktif. Karena relay tidak aktif, maka di sini tidak ada elektromagnetik sehingga plat pada COM akan kembali lagi pada normally close seperti sedia kala sehingga menyebabkan DC motor yang sebelah kiri ini akan aktif atau akan berputar. Kemudian untuk pengukuran tegangan TP1, TP2 dan TP3 sebagai berikut. Jadi TP1 ini adalah VCC, TP2 adalah input trigger dan TP3 adalah tegangan dari relay itu sendiri. Ketika trigger input high atau 1 yaitu di jumper pada VCC, tegangan TP1 adalah 5 volt. Kemudian tegangan TP2 juga 5 volt karena ini terhubung pada VCC. Kemudian tegangan pada TP3 adalah 0 volt. Karena di sini ketika diberikan input high, maka transistor ini tidak aktif sehingga tidak ada arus pada IC sehingga menyebabkan LED pada relay akan mati dan relay ini tidak aktif. Karena relay tidak aktif, maka di sini yang terhubung adalah normally close. Kemudian di sini karena saya menggunakan simulasi, saya menghubungkannya menggunakan DC motor. DC motor yang terhubung pada normally close akan teraliri arus sehingga DC motor berputar. Kemudian untuk percobaan alat karena kami tidak menggunakan beban, maka kami cukup menggunakan avometer. Jadi pada avometer itu ada untuk mengukur buzzer atau dioda. Ketika probe merah dan probe hitam itu disambungkan, maka akan berbunyi bip. Bunyi bip ini menandakan bahwa kedua probe ini terhubung. Jika dalam kondisi high, ketika saya menghubungkan probe hitam pada COM, kemudian probe merah pada normally close, maka akan berbunyi bip.
Dan ketika probe merah dihubungkan pada normally open, maka tidak akan berbunyi. Bisa. Yang muni. Kemudian ketika input trigger 0 atau low, maka di sini TP1 adalah 5 volt dan TP2 adalah 0 volt. Karena di sini TP2 atau input itu di-trigger pada ground. Kemudian di sini TP3 yaitu mendekati VCC, yaitu sebesar 4,97 volt. Karena transistor ini aktif, maka akan menyebabkan arus pada IC. Sehingga di sini LED pada relay akan menyala dan relay akan aktif, sehingga plat pada kaki COM yang tadinya terhubung pada normally close maka akan berpindah atau ketarik pada normally open, sehingga normally open akan terhubung pada COM. Di sini terbukti bahwa DC motor pada normally open akan berputar. Dan ketika saya menghubungkan probe hitam pada kaki COM, kemudian probe merah pada kaki normally open, maka akan ada bunyi beep. Hal ini menandakan bahwa kedua kaki ini terhubung. Sedangkan jika probe merah dihubungkan pada normally close, maka tidak akan berbunyi beep. Loh, TP-nya namanya apa? Telu. Muni. Muni. Ya, sip.